Baik, berikutnya kita lanjutkan materi berikutnya terkait dengan materi kita. Di aplikasi dari keseimbangan partikel. Ya, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, keseimbangan partikel. Jadi istilahnya ada equilibrium of particle atau keseimbangan partikel. Jadi dari pokok bahasan ini diharapkan nanti kita bisa membuat atau menggambar free body diagram dan mengaplikasikan dalam masalah keseimbangan partikel. Sebagai contoh dari keseimbangan partikel tersebut, kita lihat pada ilustrasi gambar tersebut, ya, misalkan mesin pengangkat mengangkat beban kondisi statik, maka kita bisa menghitung berapa tegangan pada masing-masing kabel tersebut untuk mengangkat beban dengan sekian satuan massa atau satuan berat. Ya. Kemarin kita sudah menggambar tentang free body diagram atau diagram benda bebas. Ini yang kita bahas kemarin, bagaimana kita bisa mendapatkan FBD ini. Tentu dari kasus ini kita menggunakan garis bantu, kemudian kita wujudkan atau kita buat vektor sesuai dengan arahnya dan sesuai dengan sudut yang dibentuk. Kemudian kita tentukan yang diketahui misalkan bebannya, maka beban itu kita proyeksikan dalam bentuk vektor untuk mencari vektor-vektor lain yang berhubungan dengan. Termasuk juga kasus yang kedua ini, beban diangkat atau ditahan dengan komponen D dan B, maka kita bisa mewujudkan dalam bentuk diagram benda bebasnya. Kemarin sudah kita terangkan. Ya. Jadi persamaan equilibrium atau keseimbangan adalah sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut. Jika D adalah beban,
Kemudian A adalah simpul yang menghubungkan antara AD, beban yang ditahan. Kemudian AC adalah tumpuan pertama dan AB tumpuan kedua. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa beban ini kondisinya statis diam karena ditahan oleh C dan B melalui sebuah simpul di A. Maka kita bisa menuliskan dalam bentuk persamaannya bahwa FAB gaya di AB ditambah FAD gaya di AD dan FAC gaya di AC itu sama dengan 0. Artinya antara AB, AC, kemudian AD jika kita jumlahkan harus 0. Kenapa? Karena sistemnya ini berhenti statik atau diam. Sehingga berlaku sigma F adalah 0. Ini adalah prinsip dari hukum Newton. Sigma gaya adalah 0. Berlaku persamaan keseimbangan partikel sigma Fx plus sigma Fy sama-sama keduanya 0. Bahkan nanti kalau kita ada rah Z pun juga harus bernilai 0 karena sistem ini bersifat setimbang. Ya. Baik, berikutnya. Kemudian persamaan kesetimbangan itu sigma F, X, F, Y, dan Z sama dengan 0 disebut dengan teori equilibrium of particle atau persamaan keseimbangan partikel. Contoh, sebuah engine memiliki massa 250 kg. Nah, kasar kemarin sudah kita bahas. Kemudian persamaan skala dari EOFE adalah, kita lihat dulu sebelum kita menyelesaikan 250 kg ini kita jadikan, ini kan massa, berarti bersifat skala. Maka kita bisa mencari gaya beratnya dengan mengalihkan G atau gravitasi, sehingga gaya berat atau beban DC ini kita kalikan dengan konstanta gravitasi. Berapa? 9,1. Ya, kita akan melihat, kita akan mengenali bahwa di sini ada hukum fisika bahwa V adalah M kalikan gravitasi. Ya, itu aja. Untuk mencari gaya berat. Oke. Jadi W adalah gaya berat. Kemudian persamaan skalar dari keseimbangan pada sistem ini kita dapatkan, kita buat dulu diagram benda bebasnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana membuat diagram benda bebas. Jadi sigma Fx kita tadi kan sudah belajar tentang resultan gaya-gaya pada sumbu X, ya, resultan pada gaya sumbu X dan juga resultan pada sumbu Y. Maka kita bisa aplikasikan di sini. Resultan vektor itu atau jumlah vektor-vektor itu memenuhi persamaan perseimbangan yaitu sigma Fx sama dengan 0. Maka dua atau satu sistem ini semuanya kita proyeksikan terhadap sumbu X. Sehingga kita dapat dalam FBD-nya atau free body diagramnya adalah seperti ini. Mari sudah kita bahas ya, dapat dari mana ini? Sudah ya. Kemudian
Kita dapatkan TD minus TD karena ke arah sumbu X negatif. Kemudian kita dapatkan TB pada arah kuadran 1 sejauh 30 derajat terhadap X, TB. Kemudian ternyata yang TD dia kan pengangkat beban sehingga lurus sejajar dengan gravitasi. Sehingga persamaan skalar persimbangan EOF-nya bahwa sigma Fx total gaya pada sumbu X adalah AD ditambah ABX. Oke, ini TD ditambah TB yang B. Ya. Jadi ini adalah TB X. Ya. Jadi ini kita dapatkan adalah apa? TBX ya. TBX. Sehingga TBX adalah apa? TB cos kalikan cos theta. Ya. Kawan ya. Jelek banget. Jadi intinya bahwa TB jadi TB ini adalah ini ya, gaya dikalikan berapa proyeksinya tersebut. Jadi TB adalah TBX ya. TB cos 30. TB cos 30. Ini ya. Maka kemudian TB cos 30. Kemudian TBY berarti TB sinus 30. Ini untuk TB. Maka sigma Fx-nya ya kita jumlahkan proyeksi gaya pada sumbu X. Apa? Yang arah sumbu X ya TD dan TBE. Ya TB dan TBE. TB adalah TB cos 30 derajat ini ya. TB cos 30. Kemudian TD minus, ingat ini mengapa harus ingat minus TD karena ke arah sumbu X negatif. Jadi total gaya F atau gaya pada arah sumbu X adalah TB cos 30 dikurangi TD berapa? Yes, sampai sini. Kemudian sigma FY juga sama. FY kan ini FY. Kalau kita pastikan ini FY TBY kali TBY juga. Ingat karena ke atas berarti plus, kalau ke bawah berarti min. Sehingga kita dapatkan TBY ada TB ini karena 30 di sini berarti kalau sini berarti sinus TB sinus 30 derajat. Dikurangi dengan ini yang sumbu Y negatif ada minus dari 2452. Jadi ini hasilnya. Oke. Selesai ya. Mau ditanyakan? Coba sini. Maka di sini kita tentukan besarnya 3 TB cos theta itu berapa. TB sin theta berapa. Sin theta kan 2 apa?
0,5. Oh, separuh ya. Sinus 30. Kemudian kalikan cos 30. Oke. Coba sini yang ditanyakan. Kita bisa mencari ya. Punya kita cari dulu ini berapa. TD kan yang dicari. Ya, kita dapatkan persamaan baru. Sehingga ini kita cari ya. Misalkan saya masukkan ini ya. TD cos 30. Ini kalau saya selesaikan berarti TD ini kan bisa pindah ruas menjadi TD menit plus ya. Jadi TD sama dengan ini beda ruas kanan, jadi kan menjadi plus ya. Berarti apa? TB menjadi plus juga. Kalau beda ruas TB plus 3 ya. Soalnya ini kan TB cos 30 min TD sama dengan 0. Berarti TD kan beda ruas ke sini. Sehingga menjadi plus TD adalah TB cos 30. Baik, sampai sini ada tanyakan? Ya, ini persamaan satu. Kemudian kita dapatkan FJ tadi PB sin 30 min 2452. Kemudian di sini kita dapatkan juga jadi sigma FJ adalah 0 TB min 30 sama dengan 252. Jadi kita dapatkan TB sama dengan TB kalikan sinus 30 itu sama dengan ini beda ruas ya 2004 sama dengan 2000,452 kilonewton. Sehingga kita TB sin 30 adalah 2452. Kalau TB saja berapa? Sehingga TB sama dengan berapa? Ya ini kan 252 dibagi 3 bagi sinus 30. Itu aja. Ya, jadi TB adalah 2,452 dibagi dengan TB-nya tadi berapa? Sinus berapa? 30. Nah, jadi TB sama dengan 2452 sinus 30. Berapa ini? Sinus 30 berapa? Setengah ya? Itu sama dengan 2,452 dibagi dengan ya, sehingga menjadi apa ini? 252 2,452 dibagi dengan 7 dibagi dengan sinus 30 berapa? Sinus 30
0,5. Kita tahu ya. Ya gitu ya. TTB berapa? Sama dengan 2452 bagi setengah itu berapa? 2,452 dibagi 0,5. Jadi 4.900 sekian. TTB-nya 4.900. Itu ya. 4.000 4.900 Newton. Hingga TD berapa? TD di sini ya. Hingga TD dari pesawat ini 1 ini persamaan 2. Ya, nah ini 2. Oke, berarti sekarang kita selesaikan untuk yang berikutnya menggunakan persamaan untuk mencari TB kan diketahui. Tadi TD gimana? Di sini kan, sama ini kan? Ya,
Ada yang tanya kan? Ini setelah ini kuliah Pak Tejo ya? Ya, kalau nggak ada tanya kan Ya, saya, Pak. ya, silakan. Habis ini Pak Tejo, Pak. Pak Tejo ya. Makanya Iya, Pak. kalau sudah, mungkin saya cukupkan sekian aja. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai aplikasi dari persamaan keseimbangan dengan menggunakan vektor. Nah, aplikasinya di sini bisa kita lihat. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.